Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ali Rifan di Menulispedia. Salam menulis. Sobat penulis, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pengalaman menulis resensi. Nah, saya kebetulan sudah menulis buku. Ini buku Jenius Menulis dan Menerbitkan Karangan Ilmiah. Jadi di dalamnya berisi tiga hal ya, materi kepenulisan, yaitu bagaimana cara menulis artikel, bagaimana cara menulis resensi, dan bagaimana cara menulis buku. Buku ini saya tulis tahun 2012 dan terbit tahun 2013. Jadi sudah sekitar 8 tahun yang lalu ya, sudah cukup lama. Banyak sekali teman-teman juga yang mendorong saya untuk menulis kembali buku tutorial menulis. Nah, nanti kita pikirkan kembali ya soal itu. Nah, saya akan menjelaskan materi bagaimana cara menulis resensi, insya Allah dengan cukup lengkap. Nah, karena itu jangan lupa sebelumnya teman-teman pencet tombol subscribe, kemudian like, komen, dan bagikan ke teman-teman penulis yang lain. Itu saja dari saya, silakan menyimak videonya. Terus semangat. Baik sobat penulis, langsung saja saya menjelaskan bagaimana cara menulis resensi. Baik sobat penulis, apa itu resensi? Ini coba saya jelaskan secara akademik ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Resensi disebut juga sebagai ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik buku, film, atau karya lainnya. Jadi sebenarnya tidak hanya buku yang bisa diresensi, tapi karya-karya lain seperti film juga bisa diresensi. Nah, secara sederhana, sobat penulis, tindakan meresensi dapat berarti memberikan penilaian, mengungkap kembali isi buku, membahas, atau mengkritik buku. Karena itu, sobat penulis, selain menginformasikan isi buku kepada masyarakat luas, tujuan sebuah resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai makna resensi ya. Nah, ini banyak sekali sobat penulis kalau kita mau mendefinisikan atau mengartikan resensi buku. Misalnya ya, Saryono dalam sebuah bukunya yang terbit tahun 97 itu pernah menjelaskan bahwa resensi adalah sebuah tulisan berupa esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Jadi dia sebenarnya tulisan sederhana, kira-kira begitu. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruk, lemah kuatnya, bermanfaat tidaknya, salah benarnya, argumentatif tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku atau scan sampul buku. Nah, itu menurut Saryono ya. Kemudian kalau menurut Kamus Istilah Sastra, resensi diartikan sebagai hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas, atau mengkritik buku. Jadi banyak sekali kalau saya ingin menjelaskan makna resensi. Nah, secara sederhana menurut saya memang resensi itu menilai sebuah buku. Baik buruknya buku, dan kemudian kalau baik kita rekomendasikan, kalau kurang ya kita kasih tahu kekurangannya seperti apa. Nah, itu secara sederhana. Nah, kemudian kita coba bahas atau menjawab pertanyaan resensi itu apakah gampang. Karena jujur saja
Banyak sekali yang bertanya kepada saya saat saya menggelar satu pelatihan kepenulisan, sebenarnya menulis resensi itu apakah lebih susah ketimbang tulisan-tulisan lain atau tidak begitu. Nah, di sini saya coba beri penjelasan ya. Menulis resensi jauh lebih mudah ketimbang menulis tulisan-tulisan lainnya seperti artikel, cerpen, puisi ataupun buku. Karena resensi adalah ulasan buku, maka tugas ya. Sekali lagi tugas penulis membaca buku tersebut, kemudian menganalisa kelebihan dan kekurangannya. Jadi sesederhana itu menulis resensi. Jadi sobat penulis, penulis resensi tidak seperti penulis artikel yang biasanya dituntut untuk menyuguhkan teori-teori dalam tulisannya. Atau penulis cerpen yang dituntut untuk mampu memberikan ide yang unik. Menulis resensi cukup fokus mengulas buku itu secara apa adanya. Sederhananya, sobat penulis, menulis resensi itu mirip menulis iklan. Setiap atau ketika melakukan resensi, resensi dituntut menyuguhkan hal-hal yang menarik dari buku atau film tersebut supaya memikat pembaca. Nah, secara sederhana begitu. Makanya kalau saya ditanya, resensi itu gampang lah? Iya, memang gampang karena dia tidak seperti menulis artikel, cerpen, bahkan puisi. Kalau cerpen dituntut unik idenya, ya kan? Kalau artikel harus membubuhi teori-teori, sementara resensi cukup membaca buku itu kemudian kita mengomentari buku itu. Kira-kira secara sederhana begitu. Nah, sobat penulis, kita sekarang coba membahas tips menulis resensi. Ini ada banyak tips dan ini perlu saya jelaskan satu persatu supaya lebih jelas dan gamblang begitu kira-kira. Nah, sobat penulis, tips pertama adalah membaca buku. Ini termasuk rumus baku ya, tips yang paling pokok sebenarnya. Artinya apa? Membaca menjadi pijakan paling penting dalam menulis resensi. Nah, sobat penulis, tahap ini mutlak harus dilalui. Ya nggak mungkin kita mau resensi buku tidak membaca buku tersebut. Nah, ada perbedaan yang harus kita ketahui tentang teknik membaca buku yang hendak Anda resensi. Ini berbeda dengan orang biasa yang membaca buku. Kalau orang biasa, sobat penulis, tujuan membaca buku adalah ingin mengambil intisari atau pesan-pesan penting dalam buku yang telah dibacanya. Tetapi, bagi seorang presensi ketika membaca buku tidak cukup seperti itu. Ia dituntut untuk mencari kelebihan dan kekurangan buku yang dibacanya, bahkan sangat dianjurkan mempelajari penerbit dan penulisnya. Jadi ini cara membaca buku yang hendak kita resensi. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membaca buku, kita membuat catatan. Resensi adalah proses merangkum buku. Jadi karena posisinya merangkum, maka tidak mungkin semua isi buku itu kita tulis kembali. Resensi dituntut untuk mampu mengambil hal-hal paling penting sekaligus menarik dan unik dalam sebuah buku. Karena itu, alangkah baiknya Anda membuat catatan terkait hal-hal yang menarik dari buku yang Anda baca. Langkah ini jamak ya atau sering dilakukan oleh para presensi, baik presensi pemula maupun mereka yang sudah senior. Jadi menurut saya perlu sobat penulis punya catatan terkait apa nanti yang menarik kita angkat dalam resensi. Nah, kemudian setelah membaca buku, membuat catatan, kemudian menentukan judul. Seorang presensi yang baik dituntut mampu membuat judul yang berbeda dengan judul buku yang hendak ia resensi. Meskipun tak ada aturan baku bahwa judul resensi harus beda dengan judul buku, tapi alangkah baiknya Anda membuat judul yang berbeda. Selain menarik, Anda juga dianggap penulis yang kreatif karena banyak ide. Seperti halnya tulisan artikel, judul resensi sebaiknya juga tak lebih dari 5 kata. Ini hampir mirip ya kalau bicara judul.
Hampir mirip seperti artikel. Tidak boleh dari 5 kata dan cari judul-judul yang menarik, ya, membuat pembaca penasaran, kira-kira begitu. Nah, tips menulis resensi berikutnya adalah, ini yang keempat ya, menulis anatomi buku. Nah, selain menentukan judul, hal selanjutnya yang harus Anda lakukan yakni membuat anatomi buku. Anatomi buku ini biasanya meliputi judul buku, nama penulis atau pengarang ya, penerbit, tahun terbit, ISBN, harga buku jika diperlukan. Nah, setelah itu kemudian kita membuat lead yang baik. Nah, buatlah lead resensi yang menarik untuk menggoda pembaca. Lead artinya kepala atau pembuka tulisan. Dalam dunia jurnalistik dan sastra, lead dianggap amat penting, termasuk juga tulisan seperti resensi. Lead menentukan apakah tulisan Anda akan dibaca pembaca sampai tuntas atau tidak. Bahkan lead juga menentukan nasib resensi Anda. Apakah akan berlumut di meja redaksi atau segera mendarat ke media cetak. Nah, ini fungsi lead ya. Makanya lead ini termasuk saya masukkan ke dalam tips menulis resensi. Karena kalau tulisan sudah tidak menarik pembukanya, ya mohon maaf gitu kan. Kalau itu dalam bentuk hard copy ya akan dimasukkan ke tong sampah. Kira-kira begitu kalau kita bahasa kerasnya. Nah, berikutnya tips menulis resensi adalah gunakan kutipan pendek. Karena tulisan resensi merupakan ulasan dari sebuah buku, maka alangkah baiknya Anda membubuhkan kutipan-kutipan seperlunya dalam resensi Anda. Kutipan hendaknya jangan terlalu panjang karena akan mengurangi bobot resensi Anda. Kutiplah hal-hal yang sekiranya penting dalam buku yang Anda resensi. Kutipan dimaksudkan supaya pembaca benar-benar yakin dengan apa yang Anda resensi. Apalagi di beberapa media cetak juga memang ada yang memberikan syarat seperti itu. Jadi kita perlu memberikan kutipan-kutipan pendek ya. Buku yang kita ulas yang menarik itu di halaman berapa, langsung kasih halamannya. Itu juga meyakinkan pembaca bahwa kita benar-benar membaca buku tersebut ya, bukan ngarang-ngarang, kira-kira begitu. Nah, kemudian tips menulis berikutnya adalah memberikan analisis. Ya. Resensi yang baik tentu disajikan secara tajam dan kritis. Buatlah analisis tentang buku yang Anda resensi, ulas buku tersebut secara komprehensif, yakni meliputi kelebihan dan kekurangannya, meskipun sifatnya tidak wajib, tapi membuat komparasi, ya, perbandingan ya, antara buku yang Anda resensi dengan buku-buku yang lain akan lebih disukai pembaca. Buatlah analisis seperti itu, biar redaktur media massa tak ada alasan untuk tidak menerbitkannya. Karena resensi Anda benar-benar menarik. Nah, ini kunci resensi ada di analisa ini, di analisis ini ya. Kemudian yang terakhir tentu membuat penutup, sobat penulis. Dalam paragraf penutup Anda dituntut untuk memberikan sikap ataupun kata-kata bijak. Halaman penutup juga bisa diisi dengan rekomendasi-rekomendasi ataupun pujian ataupun kritik kepada penulisnya. Nah, buatlah kata-kata yang menarik di paragraf penutup ini sebagaimana Anda membuat lead atau pembuka tulisan. Nah, ini menurut saya, sobat penulis, seperti halnya tadi kita membuka resensi dengan hal-hal yang menarik dan memikat pembaca, begitu kita selesai, kita juga harus tutup dengan hal yang berkesan, begitu. Agar setelah membaca resensi Anda, pembaca terkesima dengan Anda. Ini siapa penulisnya? Dan nama Anda akan di-searching di Google. Kira-kira begitu, sobat penulis. Nah, kita lanjutkan. Apa sebenarnya keuntungan menulis resensi? Ini ada 3 keuntungan menulis resensi. Yang pertama, tentu saja sobat penulis akan mendapatkan honor. Ini tidak hanya satu ya kita mendapatkan honor, tapi kita bisa mendapatkan multi honor atau honor yang double. Kenapa? Ini pengalaman saya pribadi, ketika kita menulis resensi,
kita itu bisa mendapatkan, kalau honor dari media bersangkutan udah pasti. Kita nulis resensi di koran Tempo, kita nulis resensi Jawa Pos, ya kita akan mendapatkan honor dari Jawa Pos, dari Tempo. Nah, tetapi selain mendapatkan honor dari media, kita juga bisa mendapatkan honor dari penulisnya. Satu lagi, kita bisa mendapatkan juga honor dari penerbit buku tersebut. Makanya pengalaman saya dulu ketika meresensi buku, setelah dimuat, saya clipping, saya kirim ke penulisnya, dan saya kirim ke penerbitnya. Kalau dulu melalui pos, tapi kalau sekarang cukup kita email. Biasanya penulis membubuhkan nomor telepon atau email ya di biografinya ya, di biografi buku tersebut. Nah, kita coba kirim, kabarkan ke penulisnya kalau buku Anda berhasil kami resensi di koran A begitu, kemudian juga sampaikan ke penerbit gitu. Nah, kalau penulis bisa saja, kalau penulis-penulis yang sudah beken ya, yang sudah mapan begitu dan menghargai penulis, dia akan memberikan reward kepada kita, bisa berupa buku lagi atau berupa uang ya. Kalau penerbit bisa juga berupa uang atau berupa buku. Kalau saya kebanyakan dulu berupa buku, kita dikasih buku lagi. Misalnya kita meresensi buku penerbit Gramedia. Kita kabarkan ke Gramedia kalau buku tersebut kita resensi dan terbit di media, kita akan dikirimi buku kembali untuk diresensi. Ya kan dikirimi, saya pernah dikirimi sampai 10 buku oleh Gramedia, termasuk Mizan. Ini biasanya penerbit besar yang akan memberikan apresiasi. Itu keuntungan pertama, sobat penulis. Keuntungan kedua tentu keuntungan intelektual, karena kita membaca buku, ya kita mendapatkan ilmu, pengetahuan. Ini juga sama dengan artikel. Ketika kita menulis artikel, salah satu keuntungan adalah keuntungan intelektual, sama dengan menulis resensi. Nah, keuntungan yang ketiga adalah jelas keuntungan sosial. Ketika resensi kita terbit, ya kita secara sosial diuntungkan, karena nama kita juga akan dikenal banyak orang. Nah, ini menurut saya 3 keuntungan menulis resensi yang sangat penting diketahui oleh Anda sekalian, sobat penulis yang ingin menulis resensi. Kalau menulis artikel 1 honornya, kalau menulis resensi bisa double honornya. Nah, ini poinnya menurut saya. Nah, sobat penulis, kita sekarang coba membahas bagaimana cara menerbitkan resensi. Nah, ini ada 4 caranya ya, rutenya. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui media yang dituju. Ini perlu ya, fardu ain lah kalau bahasa pesantrennya ini, bahwa kita perlu mengetahui media mana yang kita tuju. Karena setiap media itu berbeda. Ya, berbeda dari sisi tipologi memuat buku apa yang akan diterima ya di media bersangkutan, berbeda juga dari sisi space-nya, panjang tulisannya. Kalau kita tidak tahu media yang dituju, tiba-tiba kita kirim resensi dengan panjangnya 2000 kata misalnya ke koran Jawa Pos, ya akan ditolak karena itu kepanjangan. Kita harus tahu koran Jawa Pos itu memuat resensi berapa kata. Kemudian buku-buku apa yang disukai. Ini karena setiap media ini beda ya. Kalau Tempo biasanya buku-buku babon ya, buku-buku yang agak-agak unik dan kekiri-kirian itu disukai Tempo. Kompas yang memuat soal-soal mengangkat soal-soal minoritas, intoleransi, keberagam Islam wasatiyah, kira-kira begitu. Nah, kalau Jawa Pos buku-buku tentang KNU-an ya, buku-buku tentang militer lebih disukai. Kalau Republikan nanti buku-buku how to, kalau Sindo buku-buku tentang politik gitu. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana tipologi media, apa yang disukai media, dan karakter media seperti apa, itu perlu kita ketahui. Makanya menurut saya kunci di awal adalah mengetahui media yang hendak dituju. Itu pertama. Yang kedua, sobat penulis, memenuhi persyaratan pengiriman. Kita coba lihat pengirimannya bagaimana caranya. Syarat pengirimannya apa? Kita perlu cek koran bersangkutan, termasuk anatomi buku, bagaimana setiap media itu beda-beda
anatomi buku yang harus kita sebutkan ya di dalam resensi tersebut. Kalau koran Jakarta dulu tuh harus menyebutkan berapa harga buku, kemudian berapa karakternya kita harus tahu. Nah, yang berikutnya membuat surat pengantar. Meskipun ini tidak wajib, tapi sunnah muakkad, kira-kira begitu kalau bahasa saya. Ibarat kita mau bertamu, kita kan perlu kulanuhun lah ya. Perlu apa namanya ya, ada basa-basinya lah, tidak to the point langsung gitu. Kita perlu buat surat pengantar. Ini menunjukkan kita adalah penulis yang apa, bijak, kemudian penulis yang ramah, kira-kira begitu. Kemudian setelah itu mengirim ke email kolom resensi. Jadi kita kirim ke email karena hari ini hampir semua pengiriman tulisan melalui email ya. Atau bahkan beberapa media sudah bisa melalui WhatsApp. Nah, sudah nggak relevan lagi kita menulis lewat pos, ya kan? Sudah nggak relevan lagi, jadi lewat email. Itu tadi materi cara meresensi buku atau meresensi film. Nah, ini materi yang menurut saya praktis, teman-teman bisa langsung praktekkan. Sangat gampang dan keuntungan nulis artikel juga keuntungan nulis resensi juga luar biasa. Demikian yang bisa saya share dan saya bagi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus semangat, salam menulis.